ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Nantinya anak-anak kita akan pintar, cerdas, kuat badannya. Kami sangat mendukung dan kami siap memberikan sumbangsi saran, pemikiran untuk bisa turut mensukseskan khususnya untuk di wilayah Jawa Barat. Semangat, Bapak, semangat memimpin negara ini. Semangat. Terima kasih, Hai, selamat datang di podcast Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Provinsi Jawa Barat. Duh, senang sekali nih ya episode kali ini aku kedatangan siapa ini? Halo Pak Ervan, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Aduh, sehat. udah saya sebutin namanya tadi ya, tapi nggak apa-apa ya. Pemirsa nih, aku kenalin ya sekali lagi ya. Kali ini, episode aku kali ini aku sudah kedatangan narasumber Bapak Ketua Wilayah PII Provinsi Jawa Barat, Insinyur Muhammad Ervandi Dalimunte, STMT, MKKK, IPM. Aduh, Bapak gelarnya panjang banget ya. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak, kita ngobrol santai kali ya Pak ya episode Ya. kali ini. Kali ini aku kayak mau sedikit membahas, nanti mungkin yang bakal menjelaskan banyak ini oleh Pak Ervan ya. Nah Pak Ervan nih, sedikit kita cerita ya mengenai program makan bergizi gratis nih oleh Pak Presiden terpilih, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gimana tuh Pak? Ya, kalau menurut pribadi dan tanggapan saya ya, kalau pribadi sih ditanya ya sangat bagus ya, kemudian ya sangat ide gagasan cemerlang bagi seorang pemimpin. Iya. Gitu. Nah Pak Ervan, sebelum kita cerita banyak nih, kayaknya aku mau tahu dulu nih sama pemirsa nih, kalau PII itu, Persatuan Insinyur Indonesia itu apa sih Pak? Boleh dijelasin Pak Ervan? Jadi organisasi Persatuan Insinyur Indonesia, kebetulan nih saya sebagai ketua wilayah Jawa Baratnya. Nah, organisasi Persatuan Insinyur Indonesia itu merupakan organisasi profesi ya. Nah, organisasi profesi di mana di dalam organisasi ini tergabung berbagai disiplin ilmu keteknikan. Ada yang teknik sipil, latar belakangnya teknik elektro, teknik mesin, dan masih banyak lagi teknik-teknik yang keteknikan tentunya ya. Jadi di dalam ini kita berlatar belakang disiplin ilmu ada di dalam. Nah, tinggal ke depan ya bagaimana kami organisasi ini bisa berperan tentunya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apa sih Pak nih peran Persatuan Insinyur Indonesia ini di wilayah Jawa Barat yang selama ini udah dilakuin Pak? Baik, nah ini kita kan organisasi profesi, nah kita berbagai disiplin ilmu, kemudian dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, di dalam keanggotaan kita itu ada latar belakang backgroundnya dari profesi tenaga pendidik, dosen, kemudian ada dari sisi aparatur negara sipil, PNS, ANS, kemudian ada dari sisi pengusaha, ada dari sisi kontraktor, ada dari sisi karyawan dan sebagainya. Dan kita berhimpun di dalam organisasi profesi dan naungannya ada peraturan regulasi Undang-Undang Keinsinyuran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Nah, kita berpegang teguh kepada Undang-Undang Keinsinyuran tersebut. Nah, di mana kita untuk kedepannya bagi yang melakukan praktek keinsinyuran berdasarkan undang-undang itu harus sudah memiliki surat tanda registrasi insinyur. Agar apa? Agar yang kita melakukan praktek keinsinyuran benar-benar qualified,
Sesuai standarisasi. Ya, betul. Seperti itu. Baik Pak Ervan. Mengenai program makan bergizi gratis nih Pak, kalau pandangan dari Bapak Ketua Persatuan Insinyur Indonesia ini ya Pak Ervan, bagaimana sih Pak kalau pandangan Bapak nih? Kalau pandangan kami, khususnya untuk wilayah Jawa Barat ya, ini sangat bermanfaat. Tentunya dan juga ini gagasan yang cemerlang ya, ini luar biasa. Yang mencetuskan gagasan ini sangat, kalau kami berpikir ini sangat kedepannya akan berdampak sangat positif bagi kemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya dan bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak. Ya. Nah Pak Ervan nih, jika program ini bermanfaat ya, lalu bagaimana sih Pak sumbangsihnya, ide gagasan, terus pemikiran dari Persatuan Insinyur Indonesia nih, khususnya wilayah Jawa Barat ya Pak ya, untuk turut mensukseskannya gimana nih Pak? Oke, nah tadi kan saya udah menyampaikan terkait bermanfaat ya. Nah dari sisi bermanfaat kan kita akan melihat nih, manfaat dalam hal suatu program, apalagi ini terkait dari sisi program makan bergizi ya, tentu kan harus dipersiapkan nih sumber dayanya. Contohnya misalnya sarana dan prasarananya. Misalnya kalau terkait makanan kan itu harus ada dapur umumnya nih. Betul. Nah, dengan ada dapur umum, ini kan ada hal yang bisa untuk bermanfaat. Bermanfaatnya bagi siapa? Berkurangnya pengangguran nih. Jadi lapangan pekerjaan bisa tercipta. Betul. Misalnya kan kalau kita bangun pasti kan ada butuh tenaga kerja yang bangun. Ya, yang bangun itu kan kalau di keinsinyuran ada teknik sipil. Betul. Kemudian terkait kelistrikannya ada teknik elektro, terkait dari proses kalau makan kan berarti ada berbagai mesin dan sebagainya, ada teknik mesin dan ada berbagai disiplin ilmu yang di dalam organisasi PII. Kita tentu bisa melakukan sumbang dan saran terkait dari sisi pembangunannya ya, sehingga bisa terjaga nih, karena kan fokusnya ke makanan bergizi nih. Ya, dampak positifnya sangat banyak nih. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, bagi orang tua ini bisa mengurangi apa nih? Mengurangi pengeluaran uang orang tua nih, uang jajan nih anak-anak sekolah nih kan. Karena apa? Karena kan sudah difasilitasi nih dengan diberikan makanan bergizi lagi loh. Nah kan tidak sia-sia, berarti kan ekonomi orang tua bisa terjaga dalam hal ini. Nah kemudian dampak positifnya terkait dari sisi apa? Dari sisi sektor-sektor yang bisa bangkit. Karena kalau makanan kan ini banyak nih, ada petani, ya, kemudian ada juga pekerja pemasaknya, ya inilah. Nah, kalau petani misalnya bagaimana mempersiapkan konsumsi sayur mayurnya dan hal-hal lainnya ya. Jadi ini sangat bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan nih, khususnya di wilayah Jawa Barat nih. Apalagi kan ya penduduk wilayah Jawa Barat sangat lumayan besar ya. Nah, ini sebagai tantangan Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Jawa Barat juga, bagaimana kami ini bisa berperan maksimal untuk masyarakat, karena kami kan ibarat kata kalau di organisasi profesi kan organisasi sosial nih, karena kami kan selain organisasi profesi kami sudah bekerja dengan berbagai latar belakang keilmuan yang kami ada, kami sebagai konsultan, kontraktor, pegawai dan sebagainya, tapi berhimpun di dalam organisasi profesi ya yang dinaungi oleh regulasi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 ya, sehingga kami harus ada kegiatan untuk pengabdian juga. Ini seperti pengabdian kami nih kepada masyarakat wilayah Jawa Barat khususnya. Jadi ya ibarat kata kami memiliki ilmu, tapi ilmunya kami harus sebar supaya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tadi kan Pak Ervan sempat ada bahas sedikit mengenai dapur ya Pak ya? Ya. Nah, bicara mengenai dapur nih, menurut pendapat Bapak nih, idealnya itu menggunakan teknologi seperti apa sih Pak agar bisa menunjang nih secara teknisnya Pak? Ya, kalau dari sisi teknologi tentu dalam hal kita membangun harus sudah pembangunan yang ramah lingkungan ya. Kemudian kita juga harus bagaimana menjaga
kualitas sumber makanannya. Nah, kami dari Satuan Insinyur Indonesia wilayah Jawa Barat sedang melakukan suatu riset ya, inovasi bagaimana dalam hal kemanfaatan keilmuan yang ada. Ini misalnya kan ada dapur umum ya, kemudian di dalam dapur umum itu kita kan ya melihat situasi kondisi bagaimana, kita nggak tahu juga kan, misalnya ada di daerah-daerah yang kondisi misalnya itu kan kalau rawan mati lampu. Nah, kita ada lagi inovasi nih terkait hal itu sehingga tidak mengganggu konsumsi PLN. Jadi kita sebagai pembackup sumber energinya yaitu power system. Kami dari Persatuan Insinyur Indonesia ya wilayah Jawa Barat, sebelum ada program ini kami telah melakukan riset inovasi tentang power system. Nah, power system ini yang kami riset adalah bagaimana menjaga kestabilan energi apabila tadi yang Mbak sampaikan apabila terjadi mati lampu. Nah, ini sebagai pembackup mati lampu yang tidak mengganggu sumber instalasi PLN-nya gitu. Jadi ya bisa bertahan kalau mati lampunya 2 jam, 4 jam, 8 jam. Nah, ini kita bisa menggunakan inovasi power system yang telah kami persiapkan ya, karena ini inovasi ini ya hasil riset produksi, hasil riset anak bangsa putra putri yang tergabung di dalam organisasi Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Jawa Barat. Inilah peran kami sumbangsi pemikiran menyampaikan suatu produk gitu loh, dan bermanfaat kan bagi masyarakat. Baik Pak Irfan, berarti Persatuan Insinyur Indonesia khususnya wilayah Jawa Barat ya Pak ya akan mendukung penuh ya Pak untuk keberhasilan program ini. Ya, kami Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Jawa Barat, kami sangat mendukung dan kami akan siap memberikan sumbangsi saran, pemikiran ya untuk bisa turut mensukseskan program makanan bergizi gratis khususnya untuk di wilayah Jawa Barat, sehingga masyarakat wilayah Jawa Barat bisa menikmati program yang ada ini gitu. Iya. Nah Pak Irfan, jujur sebenarnya aku masih penasaran sih dengan teknologi power system itu, inovasi yang Bapak jelasin sedikit tadi ya. Kayaknya banyak yang penasaran juga nih Pak, karena ini benar-benar berkaitan dengan program makan bergizi gratis kita ya Pak ya. Boleh lah Pak ya, nanti nextnya nggak sih kita bahas itu Pak? Boleh, karena inovasi power system ini sangat berguna bagi bangunan ya tentunya ya, dan juga bisa digunakan di fasilitas lainnya. Nah pemirsa, kesimpulannya nih, Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Jawa Barat sangat siap ya berkolaborasi dengan inovasi power systemnya dalam mensukseskan program makan gratis bergizi ya Pak ya, dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Betul ya Pak? Pak Irfan, makasih banyak ya Pak ya sekali lagi ya Pak, sehat selalu. Nanti Bapak mampir lagi ya Pak di podcast ini. Saya Sherly pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.